Assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi di channel saya, Diari Nur Fitria. Di video saya kali ini, saya akan memberikan solusi kepada teman-teman semua yang tokonya sepi akibat dari dampak pandemi. Bisa diketahui ya teman-teman, akibat dari dampak pandemi ini sangat berpengaruh terhadap segala aspek kehidupan, termasuk juga ekonomi. Jadi berikut ini adalah solusi pertama agar toko kalian tidak lagi sepi akibat dari dampak pandemi. Solusi yang pertama, promosi. Ya betul, promosi. Jadi teman-teman, kalian harus sering-sering promosi. Menurut saya, promosi yang paling efektif di zaman sekarang itu karena sudah serba digital, kalian bisa memanfaatkan HP kalian untuk mempromosikan dagangan kalian. Misalnya lewat IG, kemudian lewat Facebook, lewat marketplace, via WhatsApp, dan lain sebagainya. Karena menurut saya kalau lewat HP atau jejaring sosial itu sangat efektif karena sudah menghemat biaya, kemudian kita juga tidak tersita banyak waktunya. Mengapa saya katakan sangat efektif? Karena saya sudah membuktikan sendiri. Jadi lewat promosi yang saya tuliskan, yang saya sebarkan di jejaring sosial itu bisa menarik pelanggan ke toko saya. Ini adalah contoh promosi saya lewat via WhatsApp dan Facebook ya teman-teman. Saran saya dalam promosi, kalimat yang digunakan harus menarik, singkat, padat, dan jelas. Selain itu, untuk menarik pelanggan yang datang ke toko kita juga harus melakukan promosi. Misalnya, promosi minyak goreng, gula, dan lain sebagainya. Saran saya, barang yang kita promosikan adalah barang yang paling banyak dicari pelanggan dan kita juga harus membatasi stoknya per harinya. Solusi yang kedua, update harga. Saya kasih contoh yang paling sederhana ya teman-teman, misalnya telur. Telur ini harganya tidak bisa dipastikan, bisa naik, bisa turun. Kalau misalnya kalian pas belinya itu harganya naik, ya kita jual naik. Kalau misalnya pas belinya turun, ya kita jualnya turun. Begitu pula dengan gula, minyak goreng, dan lain sebagainya. Kalau misalnya kalian stuck, misalnya tetap dinaikkan biar labanya banyak, itu nanti berakibat fatal ya teman-teman. Bisa jadi pelanggan kalian nanti beralih ke toko yang lainnya. Solusi yang ketiga, meningkatkan pelayanan. Teman-teman, sebagai pedagang, pelanggan adalah raja ya teman-teman. Jadi harus dilayani dengan sebaik-baiknya, harus ramah tamah. Kemudian kita juga harus sopan melayaninya. Karena karakteristik dari pelanggan itu beda-beda, ada yang cuek, kemudian ada yang pendiam, kemudian ada yang ramah, ada juga yang pemarah juga ada. Jadi kita harus menyeimbangi karakter mereka dengan pribadi kita yang baik agar pelanggan bisa terus kembali ke toko kita apabila persediaan sembako mereka habis. Teman-teman juga tidak disarankan untuk asik mengobrol dengan pelanggan yang paling dekat dengan kita, karena itu sangat mengganggu pelayanan terhadap pelanggan yang lainnya. Dan yang tidak boleh dicontoh adalah jangan ngomongin orang. Solusi yang keempat, sedekah. Ini solusi yang terakhir ya teman-teman. Jadi sedekah itu mempunyai banyak sekali manfaat, antara lain yaitu untuk membuka pintu rizki dan untuk melipat gandakan rizki. Ini sangat terbukti kepada diri saya sendiri teman-teman. Jadi kita banyak mengeluarkan uang untuk sedekah, nanti Allah menggantinya dengan rizki yang tak terhingga kepada diri kita. Singkat cerita ya teman-teman, toko saya ini lokasinya di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Di sini penduduknya bermata pencaharian sebagian besar adalah pedagang nasi pecel. Jadi sebelum masa pandemi itu mereka belanja ke toko saya setiap harinya kurang lebih 100 sampai 150 ribu per orangnya.
antara lain itu sudah belanja minyak goreng, kemudian kacang tanah, beras, kertas minyak, dan lain sebagainya. Nah, semenjak COVID-19 ini akhirnya mereka penjualannya turun drastis dan itu berpengaruh terhadap toko saya ya teman-teman. Dan alhamdulillah saya melakukan 4 solusi yang saya jabarkan atau saya jelaskan di awal tadi. Alhamdulillah cukup membantu sekali dan efektif menurut saya. Dan sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.